dari 90.1 Fast FM Family Radio, hadir untuk Anda, untukmu perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fast. Alhamdulillah di tahun 2022, tepatnya di edisi hari Jumat 14 Januari, kami hadir kembali untuk menemani aktivitas Anda siang hari ini dalam program spesial Untukmu Perempuan. Bersama dengan saya Reni Setia sebagai penghantar acara sampai nanti pukul 13. Dan siang hari ini kami akan membahas satu kitab bersama dengan Ibu Nyai Ahlis Nur Fauzia SPD selaku koordinator bidang dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang. Tema kita siang hari ini keluarga Fas adalah kajian kitab Hujah Ahlus Sunnah wal Jamaah bab pertama terkait dengan kebolehan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit. Keluarga Fas bisa bergabung melalui WhatsApp kami di nomor 0815 78709640 atau Anda juga bisa langsung mention Twitter, Facebook dan juga Instagram kami melalui @fasfmmagelang. Selengkapnya keluarga Fas, untukmu perempuan bersama Ibu Nyai Ahlis Nur Fauzia SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Fihi basairu wa nuru wa shifaa'un lima fis sudur wa la ya'qiluhu illa ar-rasikhun fas'alu ahladz dzikri in kuntum la ta'lamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Keluarga Fas yang berbahagia, pada siang hari ini kita dapat kembali mengudara dalam program kesayangan kita Untukmu Perempuan, tentunya di 90.1 Fast FM Magelang. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengkaji kitab Hujah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebuah kitab yang dikarang oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. Sebuah kitab yang membahas atau memberikan penjelasan kepada kita tentang landasan amaliyah sesuai tuntutan para ulama. Ini menjadi salah satu kitab yang sangat penting sebagai referensi atau
kepada permasalahan atau pembahasan pada kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, mungkin ada baiknya kita sedikit mengetahui tentang apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ada 3 kata yang membentuk di dalamnya. Yang pertama adalah ahlun. Ahlun itu berarti golongan, bisa keluarga, pengikut. Kemudian as-sunnah, secara bahasa adalah jalan, thariqah gitu ya. Kemudian yang ketiga al-jamaah, dari kata jamaah artinya mengumpulkan sesuatu, sekelompok orang berdasarkan satu tujuan. Menurut Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Ziyadatut Ta'liqat mengatakan, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Kelompok tersebutlah saat ini yang terhimpun dalam madhab 4, yaitu madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Maliki, dan madhab Hambali. Dengan mengikuti kepada ajaran para ulama, tentunya semoga menghindarkan kita dari perbuatan bid'ah yang sesat. Khususan ila muallif hadhil kitab wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-misalul awal jawazu hibati sawabil qiraati wasyadaqati lil mayyiti wa wusuli sawabil qiraati wa a'malil birri lil mayyiti. Bab yang pertama dari kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah diperbolehkannya menghadiahkan pahala bacaan dan pahala sedekah kepada si mayit, dan sampainya pahala bacaan tersebut dan perbuatan baik kepada si mayit. Nah, persoalan memberikan atau menghadiahkan pahala atas bacaan yang kita baca ini memang sering menjadi perdebatan di kalangan umat. Apakah pahalanya akan sampai atau tidak kepada si mayit? Keluarga Fas yang berbahagia, kita tahu kita hidup di masyarakat yang memiliki ikatan kultur budaya yang kuat. Apalagi di masyarakat Indonesia, budaya-budaya lokal atau kearifan lokal ini sangat beragam sekali. Kita ambil semisal tradisi berkumpul pada saat kematian, kemudian pada saat kelahiran, atau saat mengenang kematian atau haul dan sebagainya. Nah, di dalamnya ada tradisi yang bernama sedekah atau bersedekah. Biasanya ketika masyarakat mempunyai hajat tertentu, dilanjutkan dengan memberikan hidangan atau sajian yang diniatkan bacaan tersebut untuk si mayit. Apakah hal ini ada landasan pijakannya? Oh, tentu ada. Ya, dan dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, annal mayyita yantafi'u bi qira'atil Qur'ani kama yantafi'u bil ibadatil maliyati minas shadaqati wa nahwiha. Sesungguhnya seorang mayit bisa mendapatkan kemanfaatan dari ibadah maliyah seperti sedekah dan sebagainya. Kemudian Ibnu Qayyim juga mengatakan dalam kitab Ar-Ruh, afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-shadaqatu wal istighfaru wad du'a'u lahu wal hajju anhu. Hal paling utama yang bisa dihadiahkan kepada mayit adalah sedekah, istighfar, berdoa kepadanya, dan menunaikan haji untuknya. Berarti kalau demikian,
menghadiahkan bacaan-bacaan kepada mayit, tentu pahalanya akan sampai kepada mayit. Dan ini jelas sekali disampaikan pada apa yang saya sampaikan di atas. Kita lanjutkan. Wa amma qiraatul Qur'ani wa ihda'uha ilaihi tatawuan min ghairi ajrin fa hadza yasilu ilaihi kama yasilu ilaihi sawabus shaumi wal haji. Adapun bacaan Quran dan menghadiahkan bacaan Quran tersebut kepada mayit secara cuma-cuma tanpa mengharapkan pahala untuk diri sendiri, maka hal ini pun akan sampai kepada mayit. Keluarga Fas yang berbahagia, bagaimana penjelasan dari tadi saya sampaikan di atas, penjelasannya cuma-cuma tanpa mengharapkan pahala dari diri sendiri. Nah, yang di sini yang dimaksudkan adalah menghadiahkan secara cuma-cuma, yaitu diniatkan secara ikhlas. Lah, ikhlas itu sendiri seperti apa? Ikhlas adalah membersihkan hati hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah semata. Tidak boleh ada tendensi apapun selain kepada Allah. Nah, bagaimana seseorang ini bisa dikatakan ikhlas? Ya, seseorang bisa dikatakan ikhlas apabila dalam melakukan perbuatan itu ia selalu didorong oleh niat untuk berbakti kepada Allah, diniatkan ibadah, dan bentuk perbuatan itu sendiri tentunya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut hukum syariat. Artinya, apa yang dilakukan tersebut akan berpahala apabila bukan perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah, tidak. Tetapi yang dimaksud dengan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum syariat adalah perbuatan yang baik yang tidak melanggar terhadap hukum syariat itu sendiri. Nah, sifat semacam ini, sifat keikhlasan semacam ini seyogianya diwujudkan baik dalam dimensi pikiran ataupun perbuatan. Secara pikiran hatinya benar-benar ikhlas, kemudian diwujudkan dalam perbuatan. La yaqbalul amala illa khalisan shawaban. Tidak akan diterima amalan seseorang melainkan ia ikhlas dan sesuai dengan syariat. Lalu keluarga Fas, korelasinya apa antara ikhlas dengan pembahasan kita tentang menghadiahkan pahala bacaan kepada mayit? Yaitu apa? Pahala itu akan sampai kepada mayit dengan syarat harus disertai keikhlasan semata-mata karena Allah Ta'ala, bukan atas keinginan untuk diri sendiri. Wal aula ayyanwiya 'indal fi'li annaha lil mayyiti wa la yushtaratu talaffuzu bidzalik. Ibnu Qayyim juga mengatakan di tempat lain, hal yang lebih utama adalah menentukan niat ketika mengamalkannya, bahwa pahala tersebut untuk si mayit dan tidaklah disyaratkan untuk melafazkan niat tersebut. Jadi ketika hendak memberikan atau menghadiahkan bacaan kepada si mayit itu tidak harus dilafazkan, tidak harus diucapkan, tetapi cukup dengan hati juga boleh. Lalu kalau dilafazkan, ya tentu tidak apa-apa. Keluarga Fas yang berbahagia, selanjutnya faidah wa min sholatin nafli sholatu rakaataini lil unsi fil qabri, yaitu faidah dari sholat sunnah 2 rakaat untuk ketentraman kubur. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la ya'ti 'alal mayyiti asyaddu minal lailatil ula. Tidaklah datang kepada mayit perkara yang lebih berat daripada malam pertama, artinya malam pertama sejak dikuburkan.
malam pertama ketika jenazah atau mayit dimasukkan ke dalam kubur, masuk kepada fase pertama alam kubur, merupakan satu malam yang terberat bagi seorang mayit. Lalu farhamu bisyadaqati mayyamut, maka sayangilah orang yang sudah meninggal dengan sedekah. Faman lam yajid falyusalli rak'ataini yaqra'u fihima ay fi kulli rak'atin minhuma fatihatal kitabi marratan wa ayatal kursiyyi marratan wa alhaakumut takatsuru marratan wa qul huwallahu ahadun 10 marrat. Ketika tidak bisa atau tidak mampu melaksanakan sedekah, maka sholatlah 2 rakaat dengan membaca pada setiap rakaatnya yaitu Fatihah. Setelah Fatihah membaca ayat kursi 1 kali, kemudian membaca surat At-Takatsur atau Alhaakumut Takatsur 1 kali, kemudian membaca surat Ikhlas Qul huwallahu ahad sebanyak 11 kali. Wa yaqulu ba'da salami, dan kemudian setelah sholat selesai 2 rakaat kemudian membaca doa, Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma urid. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku melaksanakan sholat ini dan engkau mengerti apa yang aku inginkan. Setelah itu membaca doa lagi, Allahumma ba'ats sawabaha ila qabri fulan bin fulan. Kemudian dikhususkan membaca, ya Allah, limpahkanlah pahala sholat ini kepada kuburan si fulan bin fulan. Kemudian apa? Fayab'atsullahu min sa'atihi ila qabrihi alfa malakin ma'a kulli malakin nurun wa hadiyatun yu'nisunahu ila yaumi yunfakhu fis-sur. Maka Allah akan mengutus seketika kepada mayit 1000 malaikat. Jadi Allah akan mengutus pada saat itu 1000 malaikat kepada mayit, di mana setiap malaikat membawa cahaya dan hadiahnya untuk menenteramkannya sampai di hari ditiupkannya sangkakala atau ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Dan faidah anna fa'ila dzalika lahu sawabun jasimun minhu annahu la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannati. Dan faidah bagi orang yang mau melaksanakan sholat 2 rakaat tersebut di atas, maka baginya adalah pahala yang sangat jelas, yaitu dia tidak keluar dari dunia atau dia tidak akan meninggal sebelum dia mengetahui tempatnya di surga kelak. Subhanallah. Selanjutnya pertanyaan kedua datang dari Ibu Aina Mustafa di Tegalrejo yang menanyakan, apakah menghadiahkan pahala bacaan kepada orang yang masih hidup, apakah pahalanya juga sampai? Terima kasih, ditunggu jawabannya. Oke, akan saya coba menjawab. Disampaikan pada kitab yang masih sama, yang masih kita bahas kali ini, yaitu kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa dhahabal hanafiyatu ila anna kullaman ata bi'ibadatin sawa'un kanat shadaqatan am qira'ata qur'anin aw ghaira zalika min anwa'il birri lahu ja'lu sawabiha li ghairihi wa yasilu sawabuha ilaihi. Maksudnya adalah para pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa sesungguhnya setiap orang yang melakukan ibadah, baik itu berupa sedekah, bacaan Quran ataupun yang lainnya, ini boleh memberikan pahala dari ibadah tersebut kepada muslim lain, baik yang sudah meninggal ataupun masih hidup.
dan pahala tersebut akan sampai kepadanya. Jadi jelas disampaikan di sini bahwa menghadiahkan pahala bacaan itu tidak hanya untuk orang yang sudah meninggal saja, tetapi untuk orang yang masih hidup pun pahalanya akan sampai kepada orang tersebut. Kemudian juga sebagai tambahan ditambahkan oleh Al-Faqir, ziyadatun min al-faqiri wa rawal Imamul Muhibbut Tabrawi. Di Imam Tabrawi meriwayatkan yasilu lil mayyiti kullu ibadatin tuf'alu anhu wajibatan mandubatan. Jadi akan sampai kepada mayit setiap ibadah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup tersebut, baik itu ibadah itu adalah ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Keluarga Fas, setelah fase kematian manusia, maka yang selanjutnya adalah fase alam kubur. Banyak hadis yang menceritakan kondisi alam kubur itu seperti apa. Saking luar biasanya, sampai-sampai sahabat Utsman radhiyallahu anhu memiliki kebiasaan ketika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu beliau ditanya, disebutkan tentang surga neraka, beliau tidak menangis. Tetapi ketika melihat kuburan, beliau langsung menangis. Mengapa demikian? Beliau menjawab, innal qabra manazilul akhirah. Sesungguhnya kubur adalah persinggahan pertama akhirat. Fa inna minhu fama ba'dahu aisaru. Maka ketika seseorang itu selamat dari keburukan-keburukan alam kubur, maka setelahnya dia akan mengalami kemudahan-kemudahan. Tetapi sebaliknya, wa illam yanju minhu, dan ketika dia tidak selamat dari keburukan-keburukan alam kubur itu, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelahnya akan mengalami keburukan-keburukan yang lebih berat lagi. Ya. Keluarga Fas yang berbahagia, dikatakan tambahan dari Al-Faqir, dikatakan dalam kitab Wasiyatul Mustafa, ya Ali tasaddaq ala mautaka, wahai Ali, bersedekahlah kepada orang matimu. Yang dimaksud adalah ahlimu atau keluargamu. Fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya'i ilaihim. Sesungguhnya Allah memasrahkan, Allah mengutus kepada malaikat untuk membawa sedekah orang-orang yang masih hidup kepada mereka yang sudah meninggal. Kemudian fayafrahuna biha asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Kemudian mereka merasa bahagia, merasa senang karena sedekah itu lebih bahagia atas apapun yang ada di dunia dahulunya. Saking bahagianya, para ahli kubur kemudian berkata, Allahumma ghfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarona biha. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang telah menerangi kubur kami, dan berilah dia berita gembira dengan surga sebagaimana dia memberikan kegembiraan kepada kami dengan sedekah ini. Nah, maka ditegaskan oleh mu'alif, summa qala syekhu rahimahullahu ta'ala wa madhhabus syafi'iyati anna shadaqata yasilu sawabuha ilal mayyiti bittifaqi. Ditegaskan bahwa menurut mazhab Syafi'i, sesungguhnya sedekah itu bisa sampai pahalanya kepada mayit sesuai dengan kesepakatan.
tadi bahwa menghadiahkan pahala sedekah adalah sampai kepada mayit. Begitu pula menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kita break dulu keluarga Fas. Setelah jeda berikut ini, Anda bisa kembali menyimak kajian Kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama dengan Ibu Nyai Ahlis Nur Fauzia SPD selaku Koordinator Bidang Dakwah Fatayat Kabupaten Magelang, bab kebolehan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit. 90.1 Fas FM Magelang. Dari 90.1 Fas FM Family Radio, hadir untuk Anda, untukmu perempuan. 90.1 Fas FM kembali lagi hadir untukmu perempuan edisi Jumat 14 Januari 2022 bersama dengan Ibu Nyai Ahlis Nur Fauzia SPD. Tema kita siang ini adalah kajian Kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah bab pertama, kebolehan menghadirkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit. Keluarga Fas yang berbahagia, masih di 90.1 Fas FM Magelang. Kita menyadari bersama saat ini kita hidup di era informasi dan teknologi. Perkembangan informasi dunia sangat mudah dan cepat kita terima. Ibaratnya dunia ada dalam genggaman kita. Begitupun pula pengaruh-pengaruh, baik itu pengaruh positif yang tentunya memiliki dampak yang positif pula. Kita menghadapi era global, pasar bebas, keluar masuk informasi kadang sangat tidak bisa kita kendalikan. Positifnya tentu bangsa kita bisa mensejajarkan diri dengan bangsa-bangsa lain, mungkin dari segi ekonomi, teknologi, dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, ada pertarungan ideologi yang luar biasa yang terjadi di masyarakat kita akhir-akhir ini. Faham-faham yang tidak sejalan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pun seolah ikut masuk ke dalam sendi kehidupan masyarakat kita. Maka sangat penting memberikan landasan teori yang jelas atau pijakan amaliyah sehingga kita terhindar dari salah paham atau paham yang salah. Nah, serta ketika kita memahami dasar atau landasan berpikir tentang amaliyah kita, tentunya kita tidak mudah terjebak oleh euforia ideologi-ideologi yang baru yang terkadang tidak sesuai. Maka mempelajari kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bisa menjadi salah satu solusi cerdas dan menjadikan kita semakin bijaksana, semakin arif dan tidak mudah mengatakan sesat atau kafir kepada orang atau kelompok lain. Termasuk pula apa yang kita bahas pada siang hari ini. Sebagai closing, jadi hukum menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit atau orang yang sudah meninggal adalah sampai pahalanya. Bukan hanya bacaan Al-Quran saja, tetapi juga bacaan-bacaan lain, istighfar, doa, serta pahala berhaji yang diberikan kepada si mayit. Tidak hanya pahala bacaan saja yang sampai kepada mayit atau orang yang sudah meninggal saja, tetapi ada pahala sedekah. Bahkan di keterangan di atas tadi, afdhalu ma yuhda ilal mayyiti as-shadaqatu. Sebaik-baik pahala yang dihadiahkan kepada mayit adalah pahala sedekah. Bahkan dalam Al-Quran
fayaqulu laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Andai kata Allah memberikan kesempatan untuk hidup lagi meskipun sebentar saja, maka kami akan bersedekah. Niscaya aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Kemudian poin selanjutnya, menghadiahkan pahala bacaan dan pahala sedekah kepada orang tua ini juga merupakan bentuk sikap birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Birrul walidain ini tidak hanya sekedar berbicara tentang tuntutan sosial di masyarakat saja, tetapi yang lebih penting adalah merupakan perintah Allah yang wajib kita ikuti. Birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Jika kita memperlakukan baik kepada orang tua, maka kelak kita akan juga diperlakukan baik oleh anak-anak kita. Di penghujung pertemuan ini, marilah keluarga FAS kita mengambil sisi positif dari sebuah khilafiyah atau perbedaan pendapat. Asalkan dilandasi dengan pengetahuan yang baik, memadai, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan bid'ah yang sesat. Mengikuti ulama sebagai surujud dunia wa masabihul akhirah adalah keniscayaan. Semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga pula seluruh keluarga FAS senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Kita bertemu kembali di pertemuan Untukmu Perempuan, masih membahas tentang kajian kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tema yang berbeda. Dari saya secara pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian keluarga FAS Untukmu Perempuan edisi Jumat 14 Januari 2022 bersama Ibu Nyai Ahlis Nur Fauzia SPD selaku Koordinator Bidang Dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang dengan tema kajian Kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah bab pertama, kebolehan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menjadikan kita perempuan Indonesia semakin cerdas, berilmu, dan berdaya. Anda yang belum menyimak secara lengkap program ini, Anda bisa simak kembali dalam tayangan YouTube FAS FM Magelang. Jadi buat yang belum subscribe, silakan Anda bisa subscribe YouTube FAS FM Magelang untuk menyimak kembali siaran-siaran yang sudah kami tayangkan di 90.1 FAS FM Magelang. Saya Reni yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat lanjutkan aktivitas Anda keluarga FAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga FAS, baru saja Anda ikuti sajian spesial dari Radio FAS FM Untukmu Perempuan. Untukmu Perempuan dipersembahkan oleh 90.1 FAS FM Family Radio.